Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah jamaah sekalian, kembali kita bisa melanjutkan kajian kita, yakni kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, yang mana kitab ini berisi hadis-hadis yang berkaitan dengan adab atau etika. Dan di kesempatan ini jamaah sekalian, kita membahas tentang babun fadlul mar'ati idza tabassarat ala waladiha wa lam tatazawwaj. Bab pembahasan tentang keutamaan seorang wanita apabila dia berusaha sabar, ya. Apabila dia berusaha sabar atas anaknya, walam tatazawwaj, dan dia tidak menikah. Jadi ini menjelaskan, ya, bab ini menjelaskan tentang keutamaan seorang wanita apabila dia berusaha bersabar dalam mendidik dan merawat anaknya, ya, dan dia tidak menikah lagi, gitu ya. Jadi ketika dia ditinggal oleh suaminya, ya, ditinggal mati oleh suaminya misalnya, nah kemudian misalnya suaminya itu dari dia, ya, meninggalkan seorang anak, ya. Nah, jadi mereka ini atau dia punya seorang anak, namun dia demi merawat anaknya tersebut, ya, maka dia pun tidak menikah, ya. Jadi dia tidak menikah demi merawat anaknya, khawatir nanti kalau seandainya dia menikah akan terganggu pendidikan dia terhadap sang anak, ya. Jadi dia bersabar dalam hal ini semua. Pada hadis yang ke-141, ya, pada hadis yang ke-141 Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan, haddatsana Abu Asim an Nahas ibni Qahm an Shaddad Abi Ammar an Auf ibn Malik anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ana wa imra'atun saf'a'u al-khaddain imra'atun amat min zawjiha fa sabarat ala waladiha kahataini fil jannah. Kata Nabi, atau dalam hadis ini kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, telah mengajarkan kepada kami Abu Asim dari Nahas bin Qahm, ya, bin Qahm, dari Shaddad Abi Ammar, dari Auf bin Malik, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, saya dan seorang wanita yang kehitam-hitaman dua pipinya, yaitu seorang wanita yang hidup sebatang kara tanpa suami lagi maksudnya, lalu dia sabar atas anaknya seperti ini di surga, ya. Baik, dari hadis ini jamaah, ya, dari sisi sanad, ya, hadis ini sanadnya adalah dhaif. Dari sisi sanad hadis ini sanadnya adalah dhaif. Nah, dikatakan di sini, ya, hadzal hadis dhaifun, ya, kata pensyarah di sini, hadzal hadis
dhaifun. Hadis ini sanadnya atau hadzal isnadu dhaifun. Sanad hadis ini dhaif. An-Nahas dhaifun. Ya, perawi yang bernama Nahas, ya An-Nahas itu adalah dhaif. Wa bihi a'alla al-Albani al-haditsa kama fi ad-dhaifah. Dan sebab orang itulah Syekh Al-Albani ya tidak mensahihkan hadis tersebut sebagaimana di dalam kitab ad-dhaifahnya. Wa Shaddad lam yasma' min Auf ibn Malik, dan Shaddad ya itu tidak mendengar dari Auf bin Malik. Wal haditsu akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud, dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan juga Abu Dawud ya. Wa yashhad lahu haditsu Abu Hurairah inda Abi Ya'la, dan hadis ini juga memiliki penguat ya atau menjadi penguat hadis tersebut hadisnya Abu Hurairah ya menurut Abi Ya'la. Jadi meskipun dhaif ya Mas sekalian, tetapi hadis ini juga memiliki syahid ya. Wa yashhadu lahu aidan mursalu Qatadah inda Abdur Razzaq, dan juga menguatkan hadis tersebut ya mursalu Qatadah ya, hadis mursalnya Qatadah inda Abdur Razzaq ya, yakni pada Abdur Razzaq. Fal haditsu hasanun li ghairihi, maka hadis itu hasan li ghairihi, walakinna hadzal isnada dhaifun, tetapi hadis ini sanadnya dhaif. Jadi yang kita baca ini jemaah ya, hadisnya memang dhaif kalau sanadnya dilihat dari hadis ini, dari jalur yang disebutkan oleh Imam Bukhari ini. Tetapi ternyata hadis ini juga memiliki penguat dari hadis-hadis yang lain, sehingga hadis ini sebenarnya ya derajatnya itu adalah hasan. Ya, meskipun dari jalur yang disebutkan oleh Imam Bukhari di sini itu dhaif ya. Nah, jemaah sekalian, dalam hadis ini Nabi SAW menjelaskan ya tentang keutamaan seorang wanita yang dia merawat anaknya, ya merawat anaknya, dan dia rela hidup tanpa suami, ya rela dia itu hidup tanpa suami demi untuk mendidik anaknya. Maka dalam hadis itu dijelaskan bahwasanya dia nanti akan berkumpul dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dia akan dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di surga. Dan di sini disebutkan ya, imra'atun saf'aul khaddain. Ya, saf'au al-khaddain. Saf'au al-khaddain yaitu adalah nau'un minas sawadi laisa bil katsir. Dia adalah warna jenis hitam namun tidak banyak gitu ya. Jadi bisa dikatakan kehitam-hitaman begitulah. Ya, dua pipinya di situ kehitam-hitaman. Itu adalah as-safhah nau'un minas sawadi laisa bil katsir. Ya, jadi dia adalah warna jenis hitam begitu namun tidak banyak hitamnya. Wal muradu anna tilkal mar'ata badalat nafsaha wa tarakatiz zinata wa taraffuhi wa taraffuti. Ya, wa tarakatiz zinata wa at-taraffuta gitu ya. Dan yang dimaksud adalah bahwasanya wanita tersebut dia mencurahkan dirinya ya, dan dia meninggalkan perhiasan dan kemewah-mewahan hatta taghayyara launuha, sampai warnanya itu berubah. Waswadda lima tukabidu minal masyaqqati wadh-dhanki, dan sampai pipinya itu menghitam gitu ya, dan dia sampai menghitam dikarenakan dia mengalami hal yang berat ya, liiqamatiha ala waladiha ba'da wafati zawjiha, dikarenakan dia merawat anaknya setelah suaminya itu meninggal. Dan ini jamaah ya, dikatakan seorang wanita tersebut, kenapa dia itu kedua pipinya itu sampai ke hitam-hitaman, itu karena dia itu biasanya ya, atau wanita pada umumnya kalau seandainya suaminya itu telah tiada, itu biasanya dia kurang memperhatikan penampilan ya. Ini jadi seorang wanita ini dia rela untuk tidak menikah ya, demi untuk merawat anaknya. Makanya dia tidak merawat penampilan tubuhnya. Dan seorang wanita biasanya kalau dia itu memiliki suami, maka dia selalu berusaha untuk tampil bagus di hadapan suaminya. Ya, tampil cantik ya di hadapan suaminya itu.
Nah, seorang wanita ini dia tidak mau menikah lagi, ya, demi untuk merawat anaknya tersebut, ya, demi untuk merawat anaknya tersebut, sehingga dia pun, ya, karena dia tidak punya suami, ya, maka dia pun menjadi tidak terawat tubuhnya dan pipinya pun sampai kehitam-hitaman. Jadi bahasa kita mungkin korep begitu ya, kalau Banyuwanginya ya. Dan inilah jemaah sekalian, ya, makanya juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dahulu kalau seandainya pulang dari safar, maka beliau tidak langsung datang ke rumahnya, tapi biasanya beliau itu sebelum masuk kota, maka beliau berusaha untuk memberikan kabar kepada keluarganya yang ada di rumah, ya, bahwasanya beliau itu akan sampai ke rumah, artinya akan pulang. Kenapa demikian? Karena ini juga untuk menjaga keharmonisan, agar supaya seorang wanita itu dia siap-siap untuk menyambut suaminya, ya, untuk menyambut suaminya, dan dia akan memperbaiki penampilan tubuhnya, seperti misalnya dia akan menyisir rambutnya yang acak-acakan, ya, dan seterusnya, ya. Kemudian kalau mereka sudah siap, baru nanti datang, ya, Nabi di situ ke rumahnya, ya, ini agar disambut dengan baik oleh istrinya. Dan ini adalah demi untuk menjaga keharmonisan dalam berumah tangga. Dan ini bagus sekali, ya. Dan ini ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat luar biasa, ya, bagusnya. Nah, kemudian disebutkan di sini jemaah oleh pensyarah, annal insana idza wajada mithla hadhil mar'ah allati amat thumma ataha man yuridu an yankiha fahiya ta'khudhu bil hadis wa taqulu inna laha sigharan idza kanat takhsha ala an yadhi'u wa hiya la tajidu al anata idza sabarat fala syakka anna laha ajrun 'azimah. Jadi dalam hadis ini, kalau seandainya, ya, seorang apabila dia menjumpai wanita semacam ini yang dia ditinggal mati oleh suaminya, kemudian datanglah orang yang ingin melamar wanita tersebut, ya, fahiya ta'khudhu bil hadis, ya, dia mengambil hadis tersebut, wa taqul, dan dia mengatakan innalaha sigharan, sesungguhnya dia itu memiliki anak-anak kecil, ya, idza kanat takhsha an tadhi'u, apabila dia itu khawatir nanti suami barunya itu akan menyia-nyiakan anak tersebut. Yani dia lebih memilih untuk tidak menikah, maksudnya, ya, karena khawatir anaknya itu tidak terawat nanti. Khawatir mereka menyia-nyiakan anaknya tersebut. Wa hiya la tajidu al anata idza sabarat, dan dia pun juga tidak khawatir zina, begitu. Ya, idza sabarat, ya, apabila dia itu sabar, fala syakka annalaha ajrun 'aziman, tidak diragukan lagi bahwasanya dia akan memperoleh pahala yang besar. Ini kalau seandainya seorang wanita itu dia rela untuk tidak menikah, ya, karena untuk merawat anaknya, dan dia pun juga tidak khawatir zina, maka dia akan memperoleh pahala yang sangat besar. Wa amma idza kana tajidul anata wa la tasbir 'aniz zawaj wa kadzalika yakunu yatimuha, ya, la yudhi'u fa innahu katsiran ma yakunu ar-rajulu salihan fayunzilu al-yatima manzilatal waladi fahina idzin la ba'sa bidzalik, ya. Dan apabila seorang wanita itu khawatir zina, khawatir ada fitnah, begitu, ya, dia menjumpai fitnah, artinya khawatir zina, dan dia tidak mampu untuk bersabar dari menikah, ya, demikian pula anaknya itu, ya, tidak akan diterlantarkan oleh calon suami barunya, dikarenakan banyak, ya, atau maka sesungguhnya fa innahu katsiran ma yakunu rajulu salihan, dikarenakan banyak orang yang soleh. Fayunzilul yatima manzilatal waladi, sehingga dia menempatkan anak yatim tersebut seperti anaknya sendiri. Fahina idzin la ba'sa bidzalik, kalau seperti itu maka silahkan, ya, artinya tidak mengapa dia menikah. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam qad raghaba fi zawaji
kama huwa ma'lum, dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam sungguh beliau menganjurkan untuk menikah sebagaimana yang telah diketahui. Jadi ini jamaah ya, kalau seandainya seorang wanita ini ya, misalnya dia tidak khawatir dia khawatir zina misalnya ya, tidak mampu untuk menahan diri dari menikah, dan dia pun juga menjumpai seorang laki-laki yang soleh yang akan sayang kepada anaknya ya, anak dia tersebut, yang seorang itu tidak akan menyia-nyiakan anaknya tersebut, maka hendaknya ya, atau tidak masalah dia itu menikah, karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk menikah tersebut. Intinya jemaah sekalian, faedah yang bisa diambil dari hadis ini adalah bayanu fadlil mar'ati allati tarakati zawaja wa zinata hirsan ala riayati waladiha wa raghbatan fi tarbiyatihi fadhahabat nadaratu wajhiha. Dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang keutamaan seorang wanita yang tidak menikah dan juga tidak berhias karena demi untuk merawat dan mendidik anaknya. Ya, sehingga hilanglah keelokan wajahnya ya, sampai hilang keelokan wajahnya. Ini keutamaan bagi seorang wanita yang sabar dalam mendidik anaknya sampai dia rela untuk tidak menikah ya, demi mendidik anaknya itu, karena dia khawatir nanti kalau seandainya menikah, anaknya itu nanti akan disia-siakan ya. Dan itu memang bisa saja terjadi kadang, karena ya, kadang seorang itu ya tidak bisa untuk memposisikan anak orang lain itu seperti anaknya sendiri ya. Kadang sebagian orang ya, atau banyak dari kalangan manusia yang tidak bisa menempatkan anaknya orang lain seperti anaknya sendiri. Nah, sehingga seorang wanita ini kalau seandainya dia sabar ya, tidak menikah demi agar supaya dia bisa maksimal dalam mendidik anaknya ya, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar. Tapi kalau seandainya dia menjumpai laki-laki yang soleh misalnya ya, dan dia juga khawatir nanti di situ akan terjadi fitnah, yakni khawatir terjerumus ke dalam zina misalnya ya, maka silahkan dia menikah ya, karena dia pada saat itu tidak khawatir misalnya bahwasanya anaknya tadi akan tersia-siakan juga, apalagi khawatir dari fitnah zina ya. Jadi itu tidak masalah. Kemudian jemaah sekalian, pada bab yang ke-79, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan babun adabul yatim, bab pembahasan tentang mendidik anak yatim ya, bab pembahasan tentang mendidik anak yatim. Jadi ini jemaah sekalian ya, kembali kita ingatkan bahwasanya seorang ketika memiliki anak yatim ya, dia merawat anak yatim, maka hendaknya dia merawatnya seperti dia merawat anaknya sendiri. Ya, dia mendidik seperti dia mendidik anaknya sendiri. Kalau seandainya memukul pun, maka hendaknya dia memukul seperti kepada anaknya sendiri. Jadi bukan karena hawa nafsu, tetapi karena tujuan yang baik. Ya, dia memukul anaknya tersebut tujuannya adalah demi kemaslahatan sang anak. Jadi bukan karena bencinya dia kepada sang anak. Ya, jadi bukan karena bencinya dia kepada sang anak. Makanya kan disebutkan kemarin pada bab yang ke-77 itu babun kul lil yatimi kal abir rahim. Jadilah bagi anak yatim itu seperti ayah atau orang tua yang penyayang. Nah, jadi jangan dibeda-bedakan. Misalnya kalau anaknya sendiri didiknya maksimal, tetapi kalau anak yatim misalnya didiknya dia tidak maksimal, maka ini kurang, tidak tepat ya. Ini sesuatu yang tidak tepat. Tapi hendaknya seseorang itu mendidik anak yatim yang menjadi asuhan dia itu seperti dia mendidik anaknya sendiri. Kalau waktunya dipukul ya dipukul. Ya, kalau waktunya dipukul ya dipukul. Kalau waktunya misalnya dikasih hadiah ya dikasih hadiah, sama seperti dia itu merawat anaknya sendiri. Makanya pada hadis yang ke-142 Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan haddatsana Muslim qala haddatsana Syu'bah
an Shumaisah al-Atakiyah qalat dzukira adabul yatim 'inda Aisyah radhiyallahu anha faqalat inni la adribul yatima hatta yanbasita. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, telah mengajarkan kepada kami Muslim. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Syu'bah dari Shumaisah ya, dari Shumaisah Al-Atakiyah. Dia berkata, disebutkanlah tentang mendidik anak yatim kepada Aisyah radhiyallahu anha. Ya, jadi disebutlah di situ tentang mendidik anak yatim kepada Aisyah radhiyallahu anha. Qalat, maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, inilah adribul yatima hatta yanbasita. Saya ya memukul anak yatim sampai terbentang. Ya, saya akan memukul anak yatim itu sampai terbentang. Ya. Jadi ini jamaah sekalian ya, termasuk bentuk pendidikan ya. Ya, bentuk pendidikan, dan tentunya di situ memukul di sini adalah tujuannya untuk mendidik. Ya, jadi di situ tujuannya di situ bukan hanya sekedar menyakiti, tapi untuk meluruskan sang anak. Ya, untuk meluruskan sang anak ini. Dikasihlah di situ pukulan pendidikan, ya, pukulan dalam bentuk atau dalam rangka untuk mendidik dia agar dia itu menjadi anak yang benar. Karena memang yang demikian ini juga itu diperlukan terkadang ya, memukul anak tersebut. Dan tentunya di situ memukul pun juga ya dengan aturan-aturan yang benar. Misalnya tidak memukul wajah ya, dan juga tidak memukul sampai cacat atau memar misalnya ya. Tapi di situ memukulnya adalah hanya sebagai bentuk pendidikan. Nah, makanya Aisyah radhiyallahu anha di sini sebutkan, saya juga akan memukul anak yatim ya sampai terbentang. Itu biasanya maksudnya di sini yanbasit ya. Yanbasit di situ adalah sampai anak tersebut, bahasa Banyuwanginya itu keleteran ya. Artinya kan kadang seorang anak kecil itu kalau dipukul dia nangis, menunjukkan dia itu tidak rela ya dengan apa yang diperbuat kepada dia, sehingga dia pun juga guling-guling di tanah. Ya, nangis misalnya gitu, ya, nangis sampai guling-guling di tanah karena dia tidak menerima dengan apa yang diperbuat kepada dia itu. Nah, ini. Tetapi ya ini kadang memang diperlukan untuk dilakukan sebagai bentuk pendidikan. Ya, orang tua itu mukul kepada anaknya. Ya, jadi memang ada dalam waktu-waktu tertentu anak itu kadang tidak bisa lurus kecuali dengan cara dipukul kadang. Makanya juga sampai ya dalam masalah mendidik anak ya, agar sholat misalnya. Nabi mengajarkan bahwasanya umur 7 tahun hendaknya seorang anak itu dilatih untuk sholat. Meskipun dia belum balik. Kalau seandainya dia sudah berumur 10 tahun, ya, namun dia misalnya tidak sholat, maka boleh untuk dipukul. Nah, jadi memukul itu memang ya suatu ketika memang diperlukan. Ya, jadi oleh orang tua terhadap anaknya kadang. Nah, tapi ingat bahwasanya di sini tentunya adalah tujuannya untuk mendidik. Ya, bukan karena hawa nafsu semata, ya, cuma karena benci, karena jengkel misalnya. Bukan hanya itu saja. Jadi bukan karena itu tujuannya, tapi untuk mendidik agar anak ini menjadi orang yang benar dan baik. Baik. Jadi intinya jemaah sekalian, dalam hadis ini ya, dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya di antara cara mendidik anak yatim yaitu adalah dengan memukulnya, dan tentunya di sini memukul ya sebagai bentuk pendidikan ya, asalkan ya, niatnya itu juga benar, dan niatnya itu juga benar demi untuk kemaslahatan sang anak ya. Makanya ini dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Nah, kemudian bab yang ke-80. Pada bab yang ke-80 ini, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan, babun fadlu man matalahul waladu. Bab keutamaan orang yang anaknya meninggal.
Bab keutamaan ya orang yang anaknya meninggal. Pada hadis yang ke-143, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan, Haddatsana Ismail qala haddatsana Malik an Ibnu Syihab an Ibnu Al-Musayyib an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yamutu li ahadin minal muslimina thalathatun minal waladi fatamassahun naru illa tahillatal qasami. Pada hadis yang ke-143, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan telah mengajarkan kepada kami Ismail, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Malik dari Ibnu Syihab, dari Ibnu Al-Musayyib, dari Abi Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah mati 3 anak milik seorang muslim kemudian dia disentuh oleh api neraka, melainkan hanya sebentar saja. Ya, tidaklah seorang muslim yang meninggal 3 anaknya, ya, tidaklah seorang muslim yang meninggal 3 anaknya, ya, jadi 3 anaknya meninggal, ya, tidaklah seorang muslim yang 3 anaknya itu meninggal, lalu dia itu disentuh oleh api neraka, melainkan sangat sebentar. Tahillatul qasam, ini jamaah sekalian, maksudnya adalah ma'in halla bihil qasam. Jadi sesuatu yang dengannya sumpah itu sudah terlaksana. Orang itu dikatakan lepas dari sumpah. Jadi gambarannya gini jamaah. Seorang yang bersumpah, maka dia itu harus mengerjakannya. Seorang yang bersumpah, maka dia itu harus mengerjakannya. Contohnya misalnya ya, seorang misalnya dia bersumpah, demi Allah, saya akan masuk ke dalam rumah itu. Dia bersumpah seperti itu. Ya, atau dia mengatakan misalnya, demi Allah saya akan masuk ke dalam rumahnya si fulan. Tentunya ini setelah mendapatkan izin. Ya, misalnya dia mengatakan seperti itu. Demi Allah saya akan masuk ke dalam rumahnya si fulan setelah mendapatkan izin. Dia sumpah itu. Sehingga seorang ini misalnya dia ingin masuk ke dalam rumahnya si fulan tadi itu, yang dia telah bersumpah dengannya sebelumnya. Jadi dia misalnya ingin masuk ke dalam rumahnya si fulan. Kalau seandainya orang ini tidak melaksanakan sumpah tersebut, maka tentunya dia harus membayar kafarah. Ya, kalau seandainya seorang yang tidak melaksanakan sumpahnya, maka dia harus membayar kafarah. Dan kafarah sumpah itu kita tahu sendiri ya, dalam surah Al-Maidah ayat 89. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa kaffaratuhu it'amu 'asyrati masakina min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabatin faman lam yajid fasiyamu salasati ayyam." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 89, maka kafarat sumpah itu adalah memberi makan 10 orang miskin ya, dengan makanan yang biasa kalian makan untuk keluarga kalian, atau memberi mereka itu pakaian, atau memerdekakan budak. Barang siapa yang tidak menjumpainya, maka hendaknya dia itu puasa selama 3 hari. Jadi ini adalah kafarat sumpah. Kafarat sumpah itu ya, pertama adalah memberi makan 10 orang miskin dengan makanan yang wajar begitu ya, yang biasa dikasihkan kepada keluarga. Kemudian pilihan berikutnya kafaratnya adalah memberi makan memberikan pakaian kepada 10 orang miskin. Ya, memberikan pakaian kepada 10 orang miskin. Atau pilihannya juga ya, untuk sebagai kafarah sumpah ini yaitu adalah memerdekakan budak. Kalau seandainya semua ini tidak bisa dia lakukan, maka hendaknya dia puasa 3 hari. Ini bagi orang yang tidak melaksanakan sumpah atau dia melanggar sumpah.
Bagaimana agar orang itu dia lepas dari sumpahnya? Ya, maka dia harus mengerjakan apa yang dia sumpahkan tadi. Seperti contoh misalnya tadi, saya akan masuk ke dalam rumahnya si fulan. Nah ini. Nah, sekarang kadar masuk itu bagaimana supaya dia itu lepas dari sumpahnya itu? Ya. Jadi kadarnya itu bagaimana supaya dia itu lepas dari sumpahnya tadi dan dia tidak perlu untuk membayar kafarat. Maka masuk di situ, ya, kalau seandainya dia masuknya itu cuma masuk kemudian habis langsung keluar lagi, maka dia berarti sudah lepas dari sumpahnya. Meskipun masuknya itu cuma sejenak. Ya, meskipun masuknya itu cuma sejenak saja. Ya, meskipun cuma sebentar saja masuknya itu, maka dia sudah lepas dari sumpahnya. Makanya kan ini juga terjadi kepada semisal ya, ini apa yang terjadi pada Nabi Ayub alaihissalam, ya. Yang mana beliau itu pada saat itu dia akan memukul istrinya, ya, sebanyak 100 kali. Ya, dia bersumpah, ya, dia bertekad gitu, ya, akan memukul istrinya sebanyak 100 kali. Maka kemudian Allah berikan dia itu Allah berikan dia itu solusi. Ini karena dia telah bersumpah sebelumnya akan memukul istrinya sebanyak 100 kali, maka caranya di situ ya, karena istrinya itu sebelumnya meninggalkan Nabi Ayub alaihissalam. Ya, meninggalkan Nabi Ayub alaihissalam ketika Nabi Ayub dalam kondisi sakit. Ya. Seharusnya dia merawat, justru malah meninggalkan. Sehingga Nabi Ayub alaihissalam pada saat itu dia bersumpah akan memukul istrinya itu sebanyak 100 kali. Nah, akhirnya sama Allah, ya, sebagai bentuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi Ayub sudah sembuh, ternyata istrinya balik lagi. Ya. Maka akhirnya Allah berikan solusi. Ya, yaitu dengan cara supaya mengambil 10 butir rumput begitu ya, kurang lebihnya. Jadi mengambil 100 butir ya, rumput, kemudian habis itu dipukulkan kepada istrinya. Jadi ini sudah melepas sumpahnya tadi, gitu. Jadi intinya jemaah sekalian, ya, seorang yang dia itu memiliki 3 anak yang meninggal dari kalangan muslimin ya, orang muslim yang memiliki 3 anak yang meninggal, ya, lalu dia misalnya karena suatu hal, karena dosanya misalnya, kemudian dia itu disentuh oleh api, maka api itu ya akan menyentuh dia, ya, itu hanya sebentar saja. Jadi misalnya dia itu masuk neraka gitu, masuk neraka, maka dia akan terkena azabnya itu sejenak saja. Gitu. Dan sebagian ulama jemaah sekalian menjelaskan tentang hadis ini. Hadis ini yaitu adalah kaitannya dengan firman Allah Ta'ala, wa im minkum illa wariduha. Ya. Jadi dalam Al-Qur'an, dalam surah Maryam ya ayat 71, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidaklah kalian itu kecuali pasti akan mendatangi neraka. Ya. Maka maksudnya di situ ya, yaitu sebagian ulama mengatakan maksudnya di situ adalah orang ini ya lewat di atas sirat. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya orang ini lewat di atas sirat, dan itu pasti akan dirasakan oleh semua orang, yakni lewat di atas sirat. Dan sirat itu tempatnya berada di atas neraka. Artinya apa jemaah sekalian? Orang ini dia tidak mendapatkan siksa neraka, ya, kecuali hanya lewat di atas sirat itu sudah, yang mana pasti dilewati oleh semua orang. Dan kita tahu sendiri bahwasanya lewat di atas sirat itu orang itu juga berbeda-beda sesuai dengan tingkat amalnya masing-masing. Ada yang lewat itu seperti halilintar ya, seperti guntur gitu, seperti halilintar. Atau misalnya orang itu datang melewati sirat itu seperti angin. Ya, ada yang seperti kuda pacuan yang bagus ya.
Kemudian juga ada lagi yang seperti onta, jalannya itu di atas sirat. Ada yang seperti kedipan mata, ya. Dan seterusnya. Sampai di situ nanti ada yang lewat di atas sirat itu dalam kondisi jempolnya itu dikasih cahaya. Yang mana cahayanya itu berkedip-kedip. Kalau seandainya lagi dia ketika hidup dia jalan, melangkah, ketika dia mati maka dia diam. Karena di atas sirat itu sangat gelap sekali. Dan cahaya manusia, ya, cahaya yang dibawa oleh manusia nanti itu berdasarkan dengan amalnya. Nah, intinya jemaah sekalian, di situ ya orang yang memiliki 3 orang anak yang meninggal ini dari kalangan kaum muslimin, ya, dia kalau seandainya memang harus mampir di neraka itu cuma lewatnya dia di atas sirat itu saja, yang memang itu akan dialami oleh semua manusia. Ya, nas'alullah as-salamah. Dan sebagian ulama menafsirkan maksudnya, ya, dalam hadis ini orang ini memang sama sekali dia tidak akan tersentuh oleh api neraka. Ini menurut sebagian ulama. Artinya kalau seandainya seorang itu dia memiliki 3 anak yang meninggal, ya, dan tentunya di situ dia itu sabar gitu ya, maka neraka itu sama sekali tidak akan mengadab dia. Ini menurut pendapat sebagian ulama. Ya. Baik, dan seterusnya jemaah sekalian, ya. Dan intinya adalah hadis ini menjelaskan tentang keutamaan ya orang yang memiliki anak yang meninggal. Ya, apalagi di situ sampai 3, ya. 3 anak. Namun tentunya di sini adalah kalau seandainya seorang tersebut bersabar. Kalau seandainya tidak bersabar, maka apa gunanya? Ya. Baik, kemudian pada hadis yang ke-144. Pada hadis yang ke-144, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan, haddatsana Umar ibnu Hafs ibni Ghayyas qala haddatsana Abi an Talq ibn Muawiyah an Abi Zur'ata an Abi Hurairah anna imra'atan atatin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi sabiyyin faqalat ud'u lahu faqad dhafantu thalathatan faqala ihtadharti bi hidharin syadidin minan nar. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, telah mengajarkan kepada kami Umar ibn Hafs ibn Ghayyas. Dia berkata, telah mengajarkan kepada kami ayahku dari Talq bin Muawiyah, dari Abi Zur'ah, dari Abi Hurairah. Bahwasanya seorang wanita datang kepada Nabi SAW dengan membawa seorang bayi, ya, sobi, seorang anak kecil, bayi. Faqalat ud'u lahu. Kemudian dia berkata, ya, seorang wanita tersebut berkata kepada Nabi SAW, doakanlah kebaikan untuk anak ini. Faqad zafantu salasatan, sungguh saya telah mengubur 3 bayi. Artinya anaknya di situ meninggal dunia. Ya, jadi 3 bayi, 3 anak, ya, 3 anak itu meninggal. 3 anak yang dia miliki, ya, 3 anak yang dia miliki itu meninggal. Nah, dia di sini membawa seorang anak, ya, di situ tentunya adalah anak barunya begitu. Kemudian dia minta agar supaya Nabi SAW mendoakan kebaikan untuknya. Faqala, kemudian Nabi SAW bersabda, ihtadharti bihidharin syadidin minan nar. Kata Nabi SAW, engkau telah memagari diri dengan tembok yang sangat kuat dari api neraka. Karena al-hidhar, ya mas kalian, itu adalah al-haid haulal bustani min aidanin au qudbanin, ya, tudfaru wa yuhdharu biha 'alal bustan. Fahuwa kullu ma hala bainaka wa baina syai'in fa innahu yakunu hidharan. Jadi intinya hidhar itu adalah
jadi pagar begitu, ya, tembok yang mengelilingi kebun, ya. Jadi seorang yang dia ini telah tiga anaknya meninggal dan dia itu bersabar atas meninggalnya anaknya tersebut, ya, dia tidak murka kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia menerimanya dengan sabar, maka orang ini telah memagari dirinya itu dengan tembok yang sangat kuat dari siksa api neraka. Jadi dia tidak akan terkena azab neraka ketika dia ini bersabar ketika anaknya meninggal, ya. Dan ini disebutkan di sini anaknya itu 3 namanya yang meninggal itu. Jadi inilah jamaah sekalian, ya, menunjukkan bisyarah di sini. Kalau di sini dalam hadis ini itu faedahnya yaitu adalah al-bisyaratu bil jannati lil mar'atil lati faqadatil aulada wa sabarat muhtasibatan lil ajri minallahi tabaraka wa ta'ala. Dalam hadis ini terdapat kabar gembira bagi seorang wanita yang ditinggal mati oleh anak-anaknya dan dia itu bersabar, ya, serta mengharapkan pahala dari Allah. Dan inilah Islam, ya mas sekalian, ya. Jadi Islam ini tidak membiarkan, ya, umatnya itu bersedih dengan berkepanjangan. Sebagaimana Islam ini juga memberikan peringatan, tetapi Islam juga memberikan kabar gembira. Syariat ini, ya, memberikan kabar gembira kepada umatnya. Karena kalau seandainya tidak ada kabar-kabar gembira semacam ini, ya, maka tentunya orang itu akan bersedih, dia akan putus asa. Ketika dia ditinggal mati oleh 3 anaknya misalnya, ditinggal mati oleh anaknya, itu sedihnya luar biasa sekali. Naudzubillahi min dzalik. Tetapi ketika seorang itu dia, ya, mencoba untuk bersabar, kemudian syariat ini memberikan kabar gembira atas kesabaran dia tersebut, maka seorang ini akan kembali bangkit, ya. Dia akan mulai mampu untuk bersabar dan menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala seraya dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kabar gembira semacam ini tidak ada, maka ini sangat berat sekali bagi manusia. Ya, manusia mereka akan putus asa, mereka akan bersedih berkepanjangan. Dan ini juga akan berbahaya bagi dirinya, dunia dan agamanya. Karena banyak sekali orang yang sakit parah itu karena sedihnya dia juga. Ya, seringkali terjadi seperti itu. Seorang itu sakit parah, ya, ternyata itu karena kesedihan yang berkepanjangan. Ya, akhirnya dia itu sakit. Makanya kan manusia itu seringkali sakit itu karena sedih dan juga cemas. Ya. Sedih, cemas, bingung. Ya, maka ini sering menggerogoti jasad manusia, sering membuat seseorang itu sakit. Dan ini dijelaskan, ya, oleh banyak ulama yang mendalami tentang kesehatan. Bahwasanya seringkali manusia itu sakit itu disebabkan oleh kecemasan, kesedihan, ya, dan juga kegundahan. Dan ini akan membahayakan seseorang. Orang yang bersedih terkadang juga tidak bisa konsentrasi, sehingga dia tidak bisa mengurus urusan-urusan dunianya dia. Tidak bisa mengurus dengan baik urusan-urusan dia. Disebabkan sedih yang ada dalam hatinya tersebut. Sehingga ini pun akan merusak dunia dia. Dan orang yang bersedih pun, ya, dengan sedih yang berkepanjangan itu pun juga bisa merusak agamanya. Ya, ketika dia misalnya tidak bersabar, tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, tidak menerima ketetapan Allah, maka tentunya ini akan memudaratkan dia nanti di akhirat. Karena dia tidak bersabar dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh sebab itu jamaah sekalian, ya, Islam itu, ya, agama yang indah, agama yang di samping memberikan peringatan, Islam juga atau syariat ini juga memberikan kabar gembira kepada manusia. Jadi Allah, Nabi SAW itu memberikan kabar gembira kepada manusia. Seperti di sini dalam hadis ini. Ketika orang terkena musibah, anaknya meninggal, dikasih kabar gembira. Nanti dia akan mendapatkan pahala, ya, pahala yang sangat besar. Dan termasuk di sini yaitu adalah di antara bisyarah, kabar gembira bagi orang yang
memiliki anak, ya, anak-anak yang meninggal, kemudian dia bersabar, maka dia akan terselamatkan dari siksa api neraka. Makanya Nabi SAW mengatakan kepada seorang wanita ini, ihtadharti bihidharin syadidin minan nar. Kata Nabi SAW, sungguh engkau telah memagari diri dengan tembok yang sangat kuat dari azab neraka. Allah Ta'ala. Demikian jemaah sekalian yang bisa kita bahas pada kesempatan ini, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.